Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات, jamaah salat maghrib dan isya, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang memudahkan jalan kita untuk bisa duduk dalam majlis yang mulia, majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat Allah, yang mendatangkan ketenangan di dalam jiwa serta mendapatkan pujian yang tak terhingga dari Allah tabaraka wa taala di hadapan para makhluknya. Adalah sebuah kenikmatan yang sangat indah dan tinggi serta mulia bagi seorang mukmin apabila berkesempatan duduk dalam majlis yang seperti ini. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam senantiasa menghasung kita untuk bisa menyempatkan diri di dalam duduk di dalam majlis yang seperti ini, sebagaimana pesan Nabi kita alaihi salatu wasalam, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Andai kalian lewat dalam sebuah taman surga, maka adalah kalian nimbrung dan masuk di dalamnya. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Faqala majalisul ilm atau madalijuz zikir, yaitu majlis ilmu atau disebut juga dengan majlis zikir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita dan memudahkan kaum muslimin, saudara-saudari kita untuk bisa duduk dalam majlis yang seperti ini sampai kita bertemu dengannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, panutan dan ikutan kita bersama di dalam ketaatan, di dalam akhlak dan muamalah, serta di dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah qudwah di dalam semangat menuntut ilmu ini. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kepada kita sebuah perintah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk bisa meminta kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebuah permintaan yang mana Nabi tidak diperintahkan untuk minta ditambahkan kepada Allah kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, katakan Muhammad agar meminta kepada Rabbmu, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Oleh itu ikhwani, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan belajar tentang orang-orang yang hebat, orang-orang mulia, orang-orang yang luar biasa di dalam ketaatan, orang-orang yang berbicara dengan ilmu dan iman, orang-orang yang menjadi tauladan dalam kehidupan, bahkan mereka mendapatkan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga Allah tabaraka wa taala. Inilah yang mesti kita bicarakan dalam pembicaraan kita. Inilah yang mesti kita senantiasa ungkapkan di dalam pembahasan kita. Bagaimana orang-orang yang telah dijanjikan Allah surga itu sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, bagaimana mereka di dalam beragama, semangat di dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara sahabat Nabi yang mulia
Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita masuk bagaimana akhlak dan keteladanan yang ada pada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di depan untuk diri saya dan kita semua hadirin dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian kita, bahwa ketika kita berbicara tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersamanya, bukan hanya sekedar kisah-kisah manis yang akan mengasyikkan telinga kita, yang akan menjadikan jiwa kita bangkit. Tidak, tetapi dia sebagai pembicaraan yang mesti hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang ketaatan mereka, bukan hanya sekedar kisah yang kita sampaikan, tetapi hendaknya bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang akhlaknya, kita tidak hanya berbicara tentang keindahan akhlaknya saja, tapi kita berharap kepada Allah dengan majlis-majlis seperti ini kita menjadi bagian dari akhlak kita seperti akhlak mereka. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah, kita dapatkan para ulama itu dalam majlis mereka ada berbicara tentang fikih, ada berbicara tentang adab, ada berbicara tentang aqidah, ada berbicara tentang tafsir, ada berbicara tentang berbagai macam ilmu. Tatkala di antara perkara yang penting yang mereka bicarakan tentang majalis mereka adalah tentang orang-orang hebat. Maka itulah kita duduk dalam majlis yang mulia ini, mengenal sahabat-sahabat Nabi yang hebat, mengenal orang-orang yang luar biasa di dalam loyal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Siapakah dia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Dia adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah al-Qurashi al-Fihri al-Makki. Al-Fihri berarti bertemu nasabnya dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihr. Masya Allah, luar biasa. Jadi nasab beliau ini, Abu Ubaidah ini, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam di kakek yang bernama Fihr. Al-Makki karena memang dia wulida di Makkah. Sampai hari ini pun disebut siapapun yang lahir di Makkah maka boleh menisbatkan dirinya dengan Makki atau Makkawi misalnya. Makkah berarti dia berasal dari Makkah. Huwa ahadus sabiqin al-awwalin. Dia termasuk orang-orang yang masuk Islam awal-awal sekali. Dia dikisahkan masuk Islam sehari setelah Islamnya Abu Bakar. Masya Allah. Setelah Islam kokoh di hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam dari Ar-Rijal. Hari besoknya, hari keduanya, Abu Bakar mengajak kaum muslimin, mengajak orang-orang yang ada di Mekah, bertemulah dengan Utsman, ya, kemudian mengajak Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masuk Islam, dan dikisahkan dialah termasuk orang yang masuk Islam pada hari kedua setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Digelar dengan aminu hazihil ummah. Apa itu amin? Orang yang gelar Nabi kita apa? Al-Amin. Apa itu artinya? Orang yang terpercaya, ya. Orang yang terpercaya. Amanah. Nabi kita mendapatkan gelar Al-Amin, dan gelar itu bukan dari para sahabat. Gelar yang disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terpercaya, orang yang amanah, itu adalah dari orang-orang yang berada di Mekah. Di orang-orang Quraisy sendiri, mereka itu percaya kalau Muhammad itu amin, amanah.
Dan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Nabi yang digelari dengan aminu hazihil ummah. Orang terpercayanya umat ini siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala an. Ya, Abu Ubaidah, dia adalah termasuk sahabat Nabi yang mulia yang digelar dengan aminu hadhil ummah. Dia termasuk sahabat yang mengikuti peperangan bersama Rasulullah di perang Badar. Kalau kita berbicara tentang perang Badar kaum muslimin, ya cukuplah hadis Nabi yang menyebutkan tentang kedudukan mereka. Di samping dia sahabat Nabi yang 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Ini sudah mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Ya 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Kemudian juga termasuk sahabat yang ikut berperang di perang Badar. Perang Badar itu disebutkan Nabi SAW, kalau sahabat yang sudah ikut di perang Badar itu mendapatkan jaminan. Bahkan Nabi mengatakan la'allallaha, ya ini kalau la'allallaha, ya ini sebuah kalimat yang menunjukkan kepastian kalau dalam bahasa Nabi, bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang telah mengikuti berperang bersama Rasulullah di perang Badar. Di samping dia mendapatkan persaksian dan dapat surga, dia juga ikut bersama Rasulullah pada perang Badar. Ya Allah. Dan ini luar biasa keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan gelar aminu hazil ummah. Ini amanah ini bukanlah amanah yang ringan. Kita tahu bahwa Allah katakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Allah berikan amanah Islam ini kepada langit yang 7 lapis, kepada bumi yang 7 lapis ke bawah. Dan Allah tawarkan amanah Islam ini kepada gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka semua merasa tak sanggup untuk mengemban amanah ini. Saking beratnya. Tapi disanggupi oleh manusia. Hari ini amanah sudah mulai tidak hadir di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Itu pertanda keimanan kita sudah mulai hilang. Karena amanah merupakan tandanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih memegang amanah berarti dia termasuk orang-orang yang beriman. Karena orang yang tidak menjaga amanah dikategorikan oleh Nabi kepada orang-orang munafikin. Orang-orang yang tidak lagi memiliki amanah, orang-orang yang khianat kepada amanah. Baik itu amanah terhadap diri sendiri kaum muslimin, amanah terhadap orang lain, amanah terhadap hak-hak Allah, amanah terhadap hak-hak rakyatnya. Banyak sekali. Dalam pembahasan amanah bukan hanya amanah dalam urusan kita dengan Allah tabaraka wa taala, tapi hablum minan nas. Banyak sekali urusan amanah yang mesti kita jaga. Termasuk amanah terhadap keluarganya, termasuk amanah terhadap urusan rumah tangganya. Maka sungguh sangat banyak amanah-amanah yang kita emban, yang Allah berikan, dan itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat fadailuhu, keutamaan-keutamaan Abu Ubaidah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ahli Najran. Qala li ahli Najran, Nabi berkata kepada penduduk, kepada kaum Najran yang mereka bukan dalam kondisi dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Sa'ab'ats ma'akum rajulan aminan. Aku akan utus ya bersama kalian seorang laki-laki yang amanah, amin. Ya.
rajulan aminan haqqa amin, laki-laki yang amanah, yang betul-betul amanah. Di kata-kata hak itu menunjukkan haqqa amin, itu menunjukkan laki-laki tidak cukup hanya amanah, tetapi betul-betul atau benar-benar sangat amanah. Diriwayatkan, kata Umar, para sahabat, ya, fatasharrafa lahu nas, merasa kesemuanya merasa semoga dia yang ditunjuk oleh Nabi itu, karena memang gelarnya bukan sembarangan. Diriwayatkan, kata Umar, sungguh aku tidak menginginkan imarah, aku tidak menginginkan sebuah kepercayaan, ya, sebuah kepemimpinan yang diberikan kecuali pada saat Nabi mengatakan ini. Bayangkan ya, Umar, aku tidak menginginkan imarah, aku tidak menginginkan kepemimpinan, karena Nabi mengatakan, aku akan utus bersama kalian seorang laki-laki amin haqqa amin. Jadi Nabi sebutkan kemuliaan orang yang diutus kepada kaum Najran ini. Fatasarrafa lahun nas, maka kemudian Nabi melihat kepada Abu Ubaidah. Apa kata Rasulullah? Faba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Melihat para sahabat-sahabat yang lain, para sahabat pengen kalau dia yang diutus Nabi, karena ini bukan sembarangan perkataan dari Nabi yang mulia. Katakanlah kalau hari ini dikatakan oleh Pak Gubernur lah kan, aku akan utus ke daerah ini, ke masjid ini nanti seorang yang hebat, misalnya kata gitu, katakanlah akhlaknya atau katakan kejujurannya, kedermawanan disebut, siapalah mungkin orang itu, ya kan begitu. Kita merasa harapan kita yang diutusnya. Begitulah para sahabat kaum muslimin menginginkan kemuliaan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari esoknya, ya, kemudian yang mendapatkan gelar haqqa amin itu ternyata Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Inilah beliau yang memberikan persaksian amanah itu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan disebutkan kaum muslimin bahwa Abu Ubaidah ini laki-laki yang tidak pernah marah. Para sahabat memiliki akhlak-akhlak yang berlebih, ya. As-Siddiq yang memiliki keimanan yang kokoh, jujur luar biasa. Umar orang yang adil dan semangat di dalam beribadah kepada Allah. Utsman laki-laki yang memiliki sifat malu yang luar biasa, sampai malaikat pun begitu malu kepada Utsman. Ali memiliki keilmuan dan yang sebagainya. Abu Ubaidah adalah laki-laki yang masya Allah santun, sahabat yang luar biasa, bahkan dikisahkan tak pernah marah kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada di antara kita yang tak pernah marah? Tak ada, ya. Tapi Abu Ubaidah memiliki akhlak yang seperti ini kaum muslimin. Ya Allah, ya. Sungguh jauh kita dari kehidupan para sahabat yang mulia. Masing-masing sahabat memiliki akhlak yang luar biasa, tapi Abu Ubaidah ini luar biasa dari yang lainnya. Ya. Kita lihat fadail yang kedua. An Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang riwayat pertama tadi adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang kedua dari Imam Muslim dan Ibnu Majah dalam kitab sunannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ubaidah Ibnu al-Jarrah. Nabi langsung yang mengatakan, hadza aminu hazihil ummah. Ya Allah, ya, mendapatkan persaksian dari Nabi yang mulia, manusia yang agung, mendapatkan persaksian dari lisannya langsung. Inilah kepercayaan umat ini. Allahu Akbar. Aminu hazil ummah. Kemudian riwayat yang ketiga dari Sunan At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Abu Bakar, laki-laki yang baik itu Abu Bakar, wa ni'mar rajulu Umar. Nabi menyebutkan yang kedua, laki-laki yang baik itu adalah Umar.
Wa ni'mar rajulu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Allahu akbar. Nabi sebutkan sejajar dengan Abu Bakar, Nabi sebutkan sejajar dengan Umar, nama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan kebesaran Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal dengan kehebatan Umar? Tapi kata-kata ni'mar rajul, Nabi sandingkan beliau Abu Ubaidah dengan dua sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Ini riwayat yang ketiga, dan disahihkan oleh para ulama riwayat ini. Kemudian Abu Bakar menceritakan ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Saqifati Bani Sa'idah, Abu Bakar memberikan persaksian kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, laqad qad raditu lakum ahada hadzainir rajulain, aku telah ridha kepada kalian kaum muslimin salah satu dari dua laki-laki yang hebat ini. Siapa dia? Umar yang pertama, dan yang kedua adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kita membayangkan ketika disebutkan nama-nama yang mulia ini, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita membayangkan bagaimana kehebatan mereka. Kita coba melihat, ya, kita tidak hanya menceritakan kehebatan persaksian, tapi kenapa hadirnya persaksian itu dari lisan Nabi? Kenapa hadirnya persaksian itu dari sahabat-sahabatnya? Karena kalau kita ingin menilai seseorang kaum muslimin, maka bagaimana perkataan sahabat terhadap dia? Gitu ya. Kalau kita ingin mengetahui tentang diri kita, siapa kita, jangan ditanya kepada istrinya, atau jangan ditanya kepada anaknya, tapi tanyakan tentang si fulan kepada sahabatnya. Kamu kenal dengan si fulan enggak? Bagaimana beliau dalam sehari bermuamalah? Maka kalau sahabatnya memberikan persaksian baik, maka itu bisa kita pegang, bisa kita pegang sebagai ukuran memberikan penilaian terhadap seseorang. Ada sebuah kisah kaum muslimin. Zaid ibn Aslam, dari bapaknya dia menceritakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada para sahabatnya di dalam sebuah majlis cita-cita. Majlis cita-cita. Ini para sahabat itu ngumpul, mereka tidak hanya membicarakan dunia, itu kecil sekali bagi mereka. Tapi sahabat itu kalau ngumpul, yang dibicarakan itu harapan besar, cita-cita agung, keinginan tentang kemuliaan. Itulah majelis mereka. Faqala Umar kepada para sahabatnya, Umar berkata kepada para sahabatnya, tamannau, silakan kalian, apa yang kalian ingin cita-citakan, apa yang kalian impikan. Nah, ini coba para sahabat begitu ya. Kalau bicara tentang keinginan, tentang impian, tentang cita-cita, maka kita dengarkan apa yang lahir dari lisan-lisan mereka orang-orang beriman itu. Faqala ahaduhum, berkata salah seorang dari mereka, atamanna ayyakuna mil'a hadzal bait darahima. Wahai Umar, aku berharap, kalau aku punya impian, aku punya cita-cita dan harapan, aku berharap sepenuh rumah ini dirham. Apa itu dirham? Uang, ya, emas ya, darahimah. Lalu dia makan sendiri, disimpan? Enggak. Mari kita lihat. Fa unfiquha fi sabilillah. Aku infakkan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, di jalan Allah. Ini majlis cita-citanya para sahabat. Faqala, Umar kembali berkata, tamannau, yang lain mana? Apa cita-cita kamu? Apa harapan kamu? Faqala akhar, yang lain berkata, atamanna ayyakuna mil'a hadzal bait dhahaban fa unfiquhu fi sabilillah. Aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, coba lihat, fa unfiquhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Ya Allah. Qala tamannu, kembali Umar menawarkan, yang lain mana cita-citanya, yang lain mana harapannya? Qala atamanna
ayyakuna mil'a hadzal bait jauharan. Wahai Umar, aku berharap, aku bercita-cita, aku berkeinginan satu rumah ini mutiara, au nahwahu, atau semisalnya, fa unfiquhu fi sabilillah, aku akan infakkan di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Tapi mari kita dengarkan Umar berbicara, ya. Dia tidak hanya mengatakan kepada para sahabat, faqala Umar tamannau, faqalu ma tamannaina ba'da hadha. Kata para sahabat setelah ditawari oleh Umar, ya, silakan yang lain, apa cita-cita kalian? Apa kata para sahabat? Wahai Umar, tak ada lagi yang kami harapkan setelah apa yang kami sebutkan tadi. Qala Umar, mari kita dengarkan bagaimana harapan Umar, ya, terhadap umat ini. Lakinni atamanna ay yakuna mil'a hadzal baiti rijalan misla Abi Ubaidah ibnul Jarrah wa Mu'az ibnul Jabal wa Hudzaifah ibnul Yaman fa asta'miluhum fi ta'atillah. Yang aku harapkan, kata Abu Ubaidah, rumah ini dipenuhi oleh laki-laki semisal Abu Ubaidah, semisal Mu'az ibnu Jabal, semisal Hudzaifah ibnu Yaman. Coba lihat, kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhu fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita punya anak, Pak, punya keturunan, ya, laki-laki dan perempuan, maka cita-citalah kepada Allah, bercita-citalah dengan cita-cita yang tinggi dan mulia, agar anak dan generasi kita ini, ya, bisa meneruskan kebaikan yang kita lakukan, bisa dimanfaatkan oleh agama ini, bisa memberikan kebaikan bagi umat. Itu cita-cita kita. Jadi kalau Umar berbeda dengan para sahabat, dia tidak memandang harta, tetapi Umar memandang generasi-generasi kuat, generasi-generasi kokoh, orang-orang hebat seperti Hudzaifah, orang-orang hebat seperti Mu'az, orang-orang hebat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala an. Maka itu, kalau nanti satu saat kita ngumpul para kaum muslimin, ya, di depan sahabat-sahabat kita, tamannau, kita turunkan dalam kehidupan kita ini dialognya Umar dengan para sahabatnya. Akhi, apa cita-cita antum, gitu, ya. Bolehlah kita tanyakan, biar kita tahu kualitas kita, biar kita tahu bagaimana cita-cita kita, biar kita tahu bagaimana semangat kita dalam beragama. Boleh kita turunkan dalam kehidupan kita, mungkin dalam skala kecil dalam keluarga kita. Kita tanya anak-anak kita tanya keluarga kita, apa cita-cita kalau seandainya Allah berikan kepada kita kemudahan dalam rezeki? Tanyakan. Maka Umar luar biasa cita-citanya, ia melahirkan generasi-generasi hebat, karena ketika generasi-generasi kokoh, maka akan kemudian akan sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Qala thumma ba'atha bimalin ila Hudzaifah. Ya. Kita lihat bagaimana mereka-mereka ini, kenapa sampai Umar membicarakan seperti tiga laki-laki tadi. Ya. Thumma ba'atha bimalin ila Hudzaifah faqala unzur ma yasna. Dikirim agar Umar membuktikan kehebatan mereka ini. Dikirimkanlah harta kepada Hudzaifah, kepada Hudzaifah bin Yaman. Faqala unzur ma yasna, antum lihat semuanya apa yang dilakukan oleh Hudzaifah tentang harta ini. Qala falamma atahu qassamahu. Ya Allah, tatkala harta itu tiba sampai kepada Hudzaifah, apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Disimpan, dimakan sendiri? Tidak.
faqassamahu, dia dibaginya kepada kaum muslimin, tak disimpan oleh dirinya sendiri, tak disimpan untuk keluarga, tidak. Faqassamahu. Satu bukti kenapa Umar menginginkan laki-laki seperti Hudzaifah. Kita lihat yang kedua, tsumma ba'asa bimalin ila Mu'adz bin Jabal. Kita buktikan lagi Mu'adz bagaimana akhlaknya. Setelah sampai harta itu kepada Mu'adz, faqassamahu, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Hudzaifah. Subhanallah. Tsumma ba'asa bimalin ya'ni ila Abi Ubaidah. Harta pun dikirimkan kepada Abu Ubaidah. Qala unzur madza yasna. Lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap harta tadi. Di sini disebutkan aiqama bitawzi'ihi 'alal fuqara wal muhtajin. Abu Ubaidah setelah mendapatkan harta tadi dibagikan kepada kaum muslimin, kepada fuqara dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Faqala Umar, qad qultu lakum aw kama qala. Itulah kenapa sebabnya aku menginginkan laki-laki seperti mereka, orang-orang yang luar biasa, yang tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri, yang tidak hanya memikirkan kehidupan sesaat, yang tidak hanya memikirkan perut dia, tetapi yang dipikirkan adalah kebaikan bagi umat, kebaikan bagi kaum muslimin. Inilah faedah kaum muslimin yang bisa kita ambil dari kisah mereka ini. Marilah kita hidup bersama. Dalam kehidupan kita ini tidak hanya memikirkan perut kita masing-masing. Kalau ada tetangga kita kaum muslimin yang susah, yang kita kenal, yang bisa kita bantu dari apa yang kita miliki, maka bantulah dia. Ringankan bebannya, ringankan kesusahannya. Bukankah Nabi telah berjanji, ya, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat kelak. Tidak hanya urusan di dunia, urusan di akhirat. Dan kita tahu bersama bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih dahsyat. Kehidupan akhirat jauh lebih sulit dari kehidupan kita di dunia. Maka oleh karena itu kaum muslimin, mari kita meringankan beban dan kesusahan saudara-saudara kita. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kita lihat berbagai macam semangat beliau dalam berjuang. Ketika perang Badar, ya, di perang Badar beliau mengikuti Nabi bersama para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, tapi riwayat ini adalah munqati, ya. Artinya memang para sahabat, para rawi, ya, para ahli hadis meriwayatkan ini riwayat fihi qaul, ya, tidak utuh, walaupun di sini disebutkan wa isnaduhu munqati wa rijaluhu thiqat, ya, walaupun orang-orangnya thiqat tapi dari sisi sanad munqati. Kenapa? Karena kisah yang diriwayatkan tentang dia dan bapaknya. Dia dengan bapaknya ketika di perang Badar dikisahkan oleh Abdullah bin Sawzab, ya, bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu yang menghindar dari ayahnya, ya, karena ayahnya ketika itu dalam kondisi belum beriman. Ayahnya وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله تبارك وتعالى عن قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. Ini riwayat, ya, artinya kisah ini disebutkan oleh sebagian ahli siyar, namun tidak pantas bagi kita, ya, untuk melihat satu sisi. Jangan salah, Abu Ubaidah membunuh ayahnya, membunuh ayahnya, tidak. Tetapi ada sebagian riwayat mengatakan pada perang tersebut ketika
dua pasukan sudah mulai berkecamuk, maka kemudian Abu Ubaidah membunuh ataupun melukai, di sini disebutkan membunuh ayahnya. Lalu kemudian kita tahu bahwa perang Badar adalah perang yang mana bertemunya saudara dengan saudaranya, yang sudah Islam dengan yang belum Islam. Nah, kita tahu juga ada beberapa sahabat-sahabat yang lain yang ayahnya belum masuk Islam dan anaknya sudah masuk Islam. Ala kulli hal, ya, bahwa kisah-kisah mereka adalah kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan sejarah kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Dengar? Baik, kita lanjutkan ya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, di samping sudah kita bahas tentang kelebihan, sudah kita bahas tentang semangat beliau di dalam perang Badar, ada kisah yang juga menarik bagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Abla Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu yauma Uhudin bala'an hasanah. Pada perang Uhud kita ketahui bahwa kaum muslimin di saat atau di pertempuran awal itu menang, ya, menang. Nabi berpesan kepada para sahabat, kalau seandainya atau apapun yang terjadi kepada kaum muslimin, maka para pemanah yang telah ditunjuk oleh Nabi yang ada di Bukit Rumat atau Jabal Rumat tidak boleh turun, tidak boleh turun. Qaddar Allah, di putaran pertama Allah mentakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Pasukan-pasukan kufar Quraisy kocar-kacir, dipukul mundur oleh kaum muslimin karena strategi yang jitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditaruhnya para pemanah yang hebat di atas Jabal Rumat. Pesan Nabi ini dipegang oleh beberapa orang sahabat Nabi. Setelah melihat orang-orang kufar Quraisy mundur, maka kemudian ada yang di antara mereka mengatakan, kita sudah menang. Maka kemudian mereka turun. Dan ada di antara para sahabat-sahabat Nabi yang tetap kokoh di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak turun karena perintah Nabi tidak boleh turun. Qaddarallah, ketika perintah itu tidak lagi dijalankan oleh sebagian sahabatnya, maka disitulah telak kaum muslimin dipukul mundur pada leg kedua oleh kufar Quraisy. Khalid bin Walid ketika itu masih dalam pasukan berkudanya kufar Quraisy, membalikkan pasukan berkuda dari arah belakang sehingga kaum muslimin berada di tengah. Pasukan kaum muslimin berada di tengah, dan saat itulah kaum muslimin mengalami kekalahan yang dahsyat. Depan dan belakang itu musuh. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diisukan kalau dia sudah meninggal. Isu yang paling hebat itu kan membuat pemimpin sudah tiada, itu kan, dibuat hoax, berita tidak benar kalau Muhammad itu telah meninggal. Karena kalau pemimpinnya sudah meninggal, berarti maknanya ada kekuatan sudah mulai hilang. Karena pemimpin itu kekuatan bagi rakyatnya, bagi pasukannya. Maka kemudian isu itu dihembuskan kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Nabi SAW yang mendapatkan ujian yang dahsyat, dan para sahabat lain juga begitu. Mereka berbaris, ya, bersab-sab untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, pengorbanan. Maka kalau hari ini kaum muslimin, ya, jangan kita berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia,
jaga lisan kita dengan terhadap para sahabat. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak berakhlak dengan para sahabat Nabi. Nabi dilindungi dan dijaga oleh mereka. Tidak hanya mereka korbankan harta, tapi bahkan jiwa sekalipun mereka korbankan, nyawa sekalipun mereka berikan demi cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan wa naza'a yawma idzin al-halqatain allataini dakhalata min al-ghifar min wajnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min darbati asabathu. Pelindung Nabi itu, pelindungnya kan mereka pakai para Nabi juga sudah dipukul telak oleh kaum Quraisy. Fanqal'at sunayah, bahkan gigi Nabi SAW yaitu ya ada yang terkena. Fahasuna thaghrahu bidhihabihima hatta qila ma ru'iya hatmun qad ahsan min hatmi Abi Ubaidah. Tidak ada perlindungan, perhatian yang kuat yang diberikan kepada Rasulullah daripada perlindungan yang diberikan oleh Abu Ubaidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan penjagaan ketat. Nabi itu dijaga, Nabi itu dilindungi, Nabi itu ya dipagar oleh para sahabat Nabi yang mulia dari gempuran-gempuran musuh, gempuran-gempuran kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ada riwayat yang menceritakan tentang kedermawanan Abu Ubaidah. Di laki-laki ini, Abu Ubaidah ini laki-laki tidak hanya pemberani, tidak hanya terpercaya, tidak hanya laki-laki yang kuat, tetapi dia juga termasuk sudah azan masuk waktu. Kita lanjutkan setelah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. اللهم رب هذا القيام والصلاة القائمة أتي محمد الصلاة والفضيلة وبعث مقام الذي إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang akhlak kemuliaan fadilah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahwa dia sahabat yang tidak hanya memiliki akhlak yang mulia, juga sahabat yang memiliki semangat di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah surat yang dikirimkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika Abu Ubaidah dikepung di Syam, beliau meninggal di Syam. Maka kemudian setelah musuh-musuhnya mengepung beliau, menulis sepucuk surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Faqala amma ba'd fa innahu nazala bi'abdin فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا. Tidaklah turun sebuah kesulitan kepada seorang mukmin, maka kecuali Allah akan memberikan kepadanya setelah itu kemudahan dan solusi. Wa innahu la yaghlib asrun yasiraini. Maka kemudian Allah menukil firman Allah di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kemudian ada pesan-pesan Abu Ubaidah kepada Umar, pesan-pesan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Mari kita lihat Bapak Ibu semua kaum muslimin, pesannya bukan tanggung-tanggung. Pesan yang disampaikan oleh Abu Ubaidah itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia adalah permainan, sesuatu yang melalaikan, lahwun wazina, dan perhiasan. Di sifatnya dunia itu adalah melalaikan, sifatnya dunia itu adalah perhiasan, dan sifatnya dunia itu adalah permainan. Wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga di antara kalian. Wa takazurun fil amwal wal aulad, berbangga-bangga tentang banyaknya harta, tentang banyaknya anak dan keturunan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Lalu kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian dia akan layu.
wa fil akhirati adzabun syadid, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya ampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia ini tidak lain merupakan sebagai kenikmatan yang melalaikan kita, kenikmatan yang menipu kita. Inilah nasihatnya Abu Ubaidah. Silakan dibuka ya, dicatat apa nasihat Abu Ubaidah kepada Umar. Surat Al-Hadid ayat 20. Ya. Apa yang dilakukan oleh Umar setelah surat ini tiba? Fa kharaja Umar bi kitabihi. Umar membawa suratnya itu, fa qara'ahu 'alal mimbar. Umar naik ke atas mimbar. Faqala, Umar berkata, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, innama yu'arrid bikum Abu Ubaidah au bi irghabu fil jihad. Wahai kaum muslimin, penduduk Madinah, ini surat datang dari Abu Ubaidah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia, atau mengingatkan tentang saya kepada saya, kata Umar, agar kita mencintai jihad. Dunia itu permainan, dunia itu adalah melalaikan, dunia itu perhiasan dan bangga-banggaan. Masya Allah. Maka Umar membacakan suratnya itu di atas mimbar kepada kaum muslimin. Walamma kana Abu Ubaidah bin Jarrah mujahidan hatha al-jihad, kana mutaqallilan min ad-dunya, hammuhu bil akhirah atau hammuhu al-akhirah. Abu Ubaidah termasuk orang-orang yang sedikit memikirkan dunia, dan yang besar itu adalah cita-cita terhadap akhirat. Kalau ada yang bertanya, mana yang kita dahulukan, yang harus kita pikirkan, apakah dunia atau akhirat? Apa kira-kira? Hah? Mana yang harus kita habiskan pemikiran kita kaum muslimin? Memikirkan akhirat lebih besar dari kehidupan dunia kita, ataukah sama, atau sebaliknya? Kalau berkaca dari firman Allah, maka kita dahulukan akhirat. Kalau kita melihat firman Allah, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang pesan Allah dari ayat itu adalah cari yang Allah berikan padamu tentang kehidupan akhirat. Tidak benar kalau kita harus seimbang. Tidak benar. Allah menyuruh kita untuk memikirkan akhirat. Bahasa Allah kepada kita terhadap dunia, wala tansa, jangan kau lupakan. Bahasa Allah, jangan kau lupakan. Bahasa Nabi, bahasa Allah, jangan kau lupakan. Bahasa Nabi apa? Bahasa Nabi terhadap dunia ini adalah seperti seseorang yang berjalan, yang kemudian dia berhenti sejenak dari sebuah pohon yang rindang. Dalam bahasa lainnya Nabi mengatakan, dunia ini ibarat laut lepas, laut luas. Engkau masukkan telunjukmu ke dalam lautan tersebut, maka apa yang tersisa yang terbawa oleh telunjuk kita, itulah dunia. Itulah dunia. Dan bagian kita kaum muslimin bukan di sini. Bagian kita bukan di dunia. Bagian kita bukanlah di dunia ini, tapi bagian orang beriman di akhirat. Makanya di akhir surah Ali Imran Allah berpesan kepada kita, jangan engkau terpedaya dengan kemajuan orang-orang kafir. Banyak ruko mereka, banyak kebun mereka, banyak harta benda mereka, biarkan. Allah sudah kejelaskan kepada kita, mata'u qalil, kenikmatan yang sedikit. Kenikmatan yang sedikit. Kenikmatan yang sedikit, kata Allah. Yang benar adalah kita tajamkan, kita fokuskan diri kita untuk akhirat. Dunia akan dapat. Kata siapa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang memikirkan akhirat, barang siapa yang konsen dan serius untuk mendapatkan akhirat, dunia dapat. Tetapi barang siapa yang menghabiskan waktu, energinya, kekuatannya untuk dunia, dia tidak dapatkan dunia kecuali telah yang apa yang Allah takdirkan, dan akhirat tidak ada jaminan. Mana mau kita memikirkan akhirat, jaminan kita dunia. Kita pikirkan dunia, belum tentu yang kita dapatkan itu banyak, tapi akhirat tidak ada jaminan bagi kita. Orang beriman yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itulah yang cerdas itu, yaitu orang yang bisa menguasai dirinya dan dia bersiap untuk sebuah hari atau untuk sebuah masa setelah kematian. Maka tak ada kita dapatkan dalam kehidupan para sahabat bicara mereka tentang dunia itu, tidak ada. Majelis cita-cita mereka itu majelis mulia semua. Bagaimana selamat dari dunia, selamat dari fitnah dunia, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani, dalam sebuah kisah yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana Umar menginginkan rumah ini penuh dengan generasi seperti Huzaifah, seperti Mu'adz, seperti Abu Ubaidah. Dalam riwayat dikisahkan berapakah jumlah yang diberikan oleh Umar kepada mereka. Dijelaskan di sini, faqad arsala Umar ila Abi Ubaidah bi 4,000 dirham, 4.000 dirham, atau bi 400 dinar, 400 dinar. Satu dinar hari ini berapa? 3 juta lebih kurang ya, kalikan saja. Maka ketika jumlah itu tiba sampai diterima oleh Abu Ubaidah, faqassamaha Abu Ubaidah, dibagi-bagi sama dia. Maka kalau dunia itu tidak boleh lebih daripada perut kita kaum muslimin. Jangan sampai masuk ke hati kita. Jadikan dia di bawah. Jadikan dia di bawah. Jangan sampai masuk ke hati, apalagi ke sini. Kalau dunia sudah masuk ke sini kemudian memenuhi hati kita, takkan ada perjuangan dalam umat ini. Agama ini akan diberikan Allah kejayaannya bagi mereka yang berfikir tentang kebaikan akhirat. Akan terasa ringan perjuangan ini kalau imannya kokoh, kalau imannya kuat, dan harta itu tidaklah dijadikan sebagai bahan yang paling mulia dalam kehidupan mereka, tapi harta itu berada dalam genggaman mereka. Sangat mudah bagi mereka untuk menepisnya, sangat mudah bagi mereka untuk membagi-baginya kepada kaum muslimin. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, apa yang kita dapatkan dari kisah Abu Ubaidah ini, mari kita bersama-sama untuk menjadikan bagian dari kehidupan kita. Akhlak pertamanya adalah amanah. Mari kita menjaga amanah sebaik-baiknya. Kemudian cinta akhirat. Mari kita lihat Abu Ubaidah, bagaimana beliau berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping semangat beragama, berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang bersama Nabi. Kalau hari ini Nabi tiada, yang ada adalah sunnahnya, yang ada adalah syariatnya, yang adalah agamanya. Mari kita jalankan, mari kita belajar dengan sebaik-baiknya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Mengajak orang kepada sunnah Nabi adalah kebaikan, mengajak orang kepada syariat agama ini adalah kemuliaan. Dan jangan pernah kita untuk berhenti mengajak orang, karena kebaikan dari mengajak orang itu sungguh luar biasa. Nabi SAW mengatakan, ad-dalu ala khairi kafa'ilihi, yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang dan diamalkan oleh orang, maka kita sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi dari pahala orang tersebut. Ibarat bahasa hari ini, kalau ingin buat status yang berbaik-baiklah, status yang bermanfaat. Kalau ingin kirim pesan yang baik-baik.
yang bermanfaat bagi umat. Jangan status-status yang mencela, jangan status-status yang menghinakan, tapi buatlah status yang membangun persatuan, yang membangun persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan, kemudahan untuk meniru dan mencontoh para sahabat Nabi yang mulia, para orang-orang yang telah dijamin oleh Allah tabaraka wa taala surga, dan orang-orang yang telah mendapatkan persaksian dari Allah tabaraka wa taala radhiyallahu anhum wa radu an, orang yang telah mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi, mari kita bersama-sama berazam untuk mencontoh dan meneladani orang-orang yang telah memberikan tauladan yang baik bagi kita. Wallahu taala alam bisawab. Dan Abu Ubaidah adalah termasuk sahabat yang tidak panjang usianya. Dia lebih kurang usianya 58 tahun saja. 58 tahun. Tetapi kehebatannya luar biasa, dan persaksian-persaksian dari Nabi sungguh menunjukkan tentang dirinya kalau dia adalah orang hebat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان